Kita pakai ini, Pak Kapolri, 5 tahun ke depan sebagai acuan kita bersama. Dan kita pegang itu untuk kita diskusikan. Sekarang, tadi Pak Nasir Jamil nyampaikan, betul, lengkap sekali mulai dari anggaran sampai ke program kerjanya. Kalau anggaran pasti tetap kurang. Saya tertarik soal anggaran ini pada penerimaannya. PNBP-nya Polri 7,9 triliun itu. Menarik itu, dan itu paling banyak dari Lantas. Kemudian nanti layanan umum 3,2 triliun, ya, dan itu misalnya dari rumah sakit dan seterusnya. Saya tertarik dan tidak akan berhenti mengingatkan Pak Kapolri, terutama Kabar Harkam, bahwa objek vital nasional bisa menjadi sumber utama penerimaan negara bukan pajak kita. Yang hitung-hitungan saya bisa menembus juga angka 7 triliun. Dan itu masih menyambung kepada programnya Prabowo, kedaulatan negara diukur dengan swasembada pangan, energi, dan air. Nah, karena itu tiga-tiganya itu bagi saya adalah objek vital nasional. Dan kalau kita lihat objek vital nasional di Amerika, dari 16 butir itu nomor urut paling atas adalah pertanian dan perkebunan. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu saya mohon Kapolri kalau bisa program yang tadi itu kita masukkan juga ke objek vital nasional dan itu kita tingkatkan sehingga menjadi sekaligus ini kerjanya. Sekaligus menurut saya. Kenapa begitu? Karena itu pimpinan saya ingin mengajak kita semua untuk mengusulkan undang-undang pengamanan objek vital nasional. Karena itu terjadi misalnya di negara-negara lain. Di Australia misalnya sudah ada, ya, Australia The Security of Critical Infrastructure Act 2018. Di Singapura ada Infrastructure Protection Act 2017. Di Afrika Selatan ada The Critical Infrastructure Protection Act 2019. Apa maksud saya? Supaya goal kita swasembada pangan dan energi dan air ketemu rohnya itu. Nah, karena itu yang pertama agar masuk kepala anggaran kita ini. Kedua, tadi sudah disampaikan tentang restoratif justice dan ini kita tidak akan berhenti sedikit pun karena hanya tinggal 390 hari dari sekarang KUHP baru akan berlaku Januari 2026. Itulah karya besar kita dan di situ berubah dari KUHP yang Belanda sebagai penjajah, kita yang dijajah, sikit-sikit ke penjara, kalau orang Medan bilang, sekarang tidak, harus demokratis. Nah, untuk apa itu kita dorong dari sekarang? Karena juga, tadi sudah sampaikan, saya catat datanya Pak, cuman Pak Kapolri nggak nyampaikan tadi. Misalnya, jumlah LP perkara kita yang masuk dengan yang bisa diselesaikan, itu rata-rata masih sekitar paling tinggi 70%. Dan kalau dihitung angkanya, 70.000 perkara LP kita mangkrak dia. Nah, jumlah yang bisa menyelesaikan pakai RJ dari 2021 rata-rata 5,1%, 2023 yang agak tinggi 6,3%, 2024 kita belum tahu. Jangan sampai nanti ini panas-panas sedikit saja. Padahal ini harapan kita semua menjadi bagian dari persoalan kita. Ini nyangkut juga kepada penyidik kita. Yang sekarang polisi nggak bangga lagi jadi serse. Karena gangguan dan ancamannya banyak penyidik ini. Mulai turun dia terus. Sementara kita butuh poin-poin tadi. Nah, oleh karena itu, Pak Kapolri, saya mau kasih usul konkret. Saya minta hari ini pimpinan mengusulkan sekaligus agar dari 34 Polda, kita bagi 3, ada 3 Polda, 1 di timur, 1 di tengah, 1 di barat, Polda Percontohan Restoratif Justice. Saya usul yang pertama Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur? Karena jumlah perkara di sana tahun 2022 misalnya 51.000, sekian kasus. Itu tertinggi nomor 1, narkobanya 5.000 sekian, dan seterusnya. Menarik kenapa diusulkan? Karena di sana Pemprovnya sudah mempunyai program rumah restoratif justice sekolah. Yang nomor 2 ke timur, saya ingin mengusulkan Sulawesi Selatan. Minta maaf ini kawan-kawan dari Sulawesi Selatan. Ya, karena perkara di sana memang peringkat 6, 28.000 sekian, tetapi Sulawesi Selatan menawarkan banyak kearifan lokal.
Dia tidak hanya soal-soal tradisi yang kaku, tapi juga suasana kebatinan yang berkembang dari rahim budaya lokal di Sulawesi Selatan. Jadi saya mengusulkan di situ. Di sebelah barat tentu saya mengusulkan di kampung saya, di Sumatera Utara. Karena kami punya kearifan lokal di sana. Dan ini sudah 5 tahun kita kerjakan, bahkan kita praktekkan restoratif justice massal. Ada 4 polsek di Simalungun yang bisa nol langsung Pak Kapolri. Karena bisa diselesaikan. Terima kasih teman-teman Polda Sumatera Utara. Jadi itu kita buat percontohan dengan melibatkan, tadi sudah disampaikan Pak Kapolri, setuju saya, kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat sampai desa. Karena sesungguhnya gubernur punya tanggung jawab terhadap rakyatnya. Kalau ini kita gabungkan dengan kawan-kawan masyarakat, kawan polisi, itu seperti menyediakan pertanian. Benihnya dari gubernurnya, cara mengangkatnya itu pendidikan hukumnya dari kepolisiannya. Jadi setiap di desa-desa itu akan menjadi rumah-rumah restoratif justice. Poin kita adalah jangan kita masuk sampai pada justice delay, justice deny. Karena jumlah pokok perkara yang nggak diselesaikan penundaan adalah ketidakadilan. Jadi harus nol itu. Karena itu saya mengusulkan itu agar menjadi pikiran kita bersama untuk menjadikan contoh restoratif justice per Polda atau per provinsi. Dengan demikian 1 Januari 2026 kita sudah siap semua untuk memulainya. Berikutnya pimpinan, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan soal narkoba tadi sudah disampaikan. Terima kasih Pak Kapolri. Terima kasih untuk Pak Kapolri atau institusi Polri yang telah mengirimkan Wakapolri menjadi Menteri Imigrasi dan Lapas ya. Dia pernah bertugas lama sekali Sumatera Utara sampai Kapolda dan teman kita berdiskusi dan selama puluhan tahun tidak ada satupun bandar narkoba yang sudah inkrah. Hukuman mati dan seumur hidup di Sumatera Utara hampir 112 orang. Belum pernah dikirimkan ke super maksimum security di Nusa Kambangan dan di Jawa Tengah. Tapi minggu lalu telah berhasil 67. Terima kasih dan tidak boleh berhenti di situ. Itu harus semuanya berangkatkan ke sana. Kenapa? Karena seluruhnya dikendalikan dari lapas itu. Kita harus potong itu. Jangan sampai pengguna masuk ke lapas menjadi naik kelas jadi bandar. Terima kasih Pak Kapolri. Saya minta dukungannya lagi supaya kosong itu dari Sumatera Utara. Kami membuat tagline-nya itu usir bandar narkoba ke super maksimum security. Terapikan para penggunanya dan rehabilitasilah para korban-korban itu. Sebab korban pengguna narkoba adalah orang sakit, bukan kejahatan. Orang sakit diobati, bukan dipenjara. Itu pikiran-pikiran kita yang selalu kita angkat bersama. Terakhir pimpinan. Karena ruang ini pimpinan 5 menit saja terlalu sempit untuk menuangkan pikiran-pikiran besar. Padahal soal sumber daya alam penting sekali, tadi sudah diangkat. Karena itu izinkan saya pimpinan menuliskan seluruh temuan saya, seluruh pengawasan saya yang tak bisa saya sampaikan secara lisan, saya tuliskan dalam buku. Karena buku adalah peradaban yang tak pernah usai. Yang pertama tentang bubble, ini sumber daya alam. Timah dan seluruh turunannya. Yang kedua, ini tadi saya sudah disampaikan, Pertamina. Pertamina Hulu Rokan, penyumbang 26% BBM kita, tidak pernah tercapai. Ada masalah besar di sana. Saya tulis, selamatkan Blok Rokan untuk swasembada energi. Jangan karena geomembran setitik rusak Pertamina sebelanga. Karena itu izin pimpinan, saya serahkan buku-buku ini untuk beliau. Sebagai bahan bagi timnya semua menjalankan ini. Jumlah bukunya cukup banyak. Minta maaf Mas Bambang Susatyo, karena saya masih di bawahmu jumlahnya. Ada juga tentang restoratif justice, ada tentang narkoba, ada tentang the trust police, dan ada juga tentang keadilan yang belum terkubur. Izin pimpinan, saya serahkan ini, 5 menit sudah saya gunakan, 30 detik saya sampaikan ke depan. Untuk pimpinan saya susulkan. Tapi nggak dijualkan ke Pak Kapolri kan? Gratis ya? Iya, kan udah izin sama Pak Bambang Susatyo. Tolong kameramen, ini penting nih.
Oh ini kawannya. Saya lupa tadi, ini data dari Sulawesi Utara. Keempat, pelanggaran di pemilu dan kapitalis ini tentang narkobanya, pasal terobosan. Ini keadilan restoratif. Ini keadilan yang belum terkubur Bang Yenji. Sulawesi Selatan, ini trust police. Ya. Dan satu lagi selamatkan Pertamina.